Ibadah haji memiliki sejumlah rukun yang harus dijalani oleh jemaah. Ya, lantas apa saja makna dan esensi dari setiap rukun haji? Sudah hadir bersama kami Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mas. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini sebelumnya mungkin Pak Ustadz sendiri sudah berhaji atau belum? Sebetulnya saya belum, tapi insya Allah tahun depan kita. Tahun depan nih setelah berapa lama menunggu ini? 10 tahun. 10 tahun. Berarti ini haji yang termasuk haji reguler ya Pak Ustadz ya? Reguler. Nah, karena masa haji reguler itu berbeda dengan haji plus. Reguler dia punya masa waktu hampir 40 harian selama ibadah. Cuma pasti kalau umroh udah berkali-kali ya Pak Ustadz ya? Insya Allah 7 kali. Nah Pak Ustadz nih, kita awali dulu dari sebenarnya, dari pengertian dari haji itu sendiri itu apa sih sebenarnya, dan mengapa hampir dari setiap negara ribuan orang dikirim untuk ke Makkah Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji? Jadi haji ini adalah kewajiban sebagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surah Al-Imran, Allah memberikan satu perintah kepada kita sebagai manusia untuk melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Nah, konteks ini menandakan bahwa perintah Allah yang memang harus dilakukan karena apa? Bagian dari cara untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika ini menjadi suatu perintah, siapapun yang beragama Islam, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, mereka ada kewajiban untuk melakukan ibadah haji yang waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Dzulhijjah. Tidak ada haji di bulan-bulan yang lain, maka istimewanya, berkumpulnya, reuninya, berjamaahnya seluruh umat Islam di negara ini ada di bulan Dzulhijjah. Pak Ustadz, ini ada beberapa istilah haji besar dan haji kecil. Haji besar musim haji saat ini, tapi haji kecil seperti umroh ini sebenarnya perbedaannya seperti apa Pak Ustadz? Sangat-sangat berbeda. Kalau haji akbar atau haji besar atau kita sebut dengan haji maklum, haji yang sudah ditentukan waktunya. Seperti yang saat ini sudah Betul, berlangsung. karena haji itu waktunya hanya di bulan Dzulhijjah. Dia tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya ketentuannya pun jelas berbeda dengan ibadah yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Kalau haji hanya ada di bulan Dzulhijjah atau di bulan haji ini, dan syaratnya itu harus ada wukuf, harus ada melempar jumroh, atau kalau kita gambarkan pertama setelah dia pakai ihram, dia berjalan ke Mina, lalu setelah itu dia harus berwukuf. Wukuf itu artinya berhenti sejenak. Ini salah satu rukunnya berarti? Salah satu rukun, karena al-hajur arafah. Haji itu arafah. Haji itu harus melakukan satu kegiatan di arafah. Arafah ini kira-kira dari mulai masuk pada waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Mereka dalam terik yang begitu panas, semua masyarakat, semua jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Di sana mereka dari 5 sampai 6 jam berzikir, bertalbiyah, memohon ampun kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat memohon ampunan kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Al-umratu ilal umroh kafaratu lima baihihuma, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaun ilal jannah. Bahwa ketika orang sudah di Arafah, dia jaga tidak membunuh binatang, dia menjaga dari perkataan kotor, dia menjaga dia berdebat dengan orang lain, dia banyak berzikir, mohon ampun, muhasabah. Saat itu niatnya sudah diteguhkan kepada Allah, maka ini sudah menjadi tanda-tanda dari kemabruran haji tersebut. Nah itu kalau haji, nah kalau umroh sendiri seperti apa perbedaannya? Kalau umroh berbedanya rukunnya berbeda. Kalau umroh pertama rukunnya adalah niat. Yang kedua dia melakukan tawaf, memutari Ka'bah selama 7 kali. Setelah itu dia langsung sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan daripada Safa dan Marwah. Setelah Safa Marwah, setelah itu dia langsung tahalul atau mencukur rambut. Dari setelah itu udah tertib. Rangkaian 4 ini harus sesuai aturannya. Dari niat, tawaf, sa'i, lalu tahalul dan tertib. Cuma hanya 5. Hanya 5 ya kalau untuk umroh ya? Bedanya haji harus ada wukuf. Ini yang membedakan. Wukuf itu tadi berkumpul di padang Arafah, memohon ampun kepada Allah, bermuhasabah. Karena setelah dari wukuf ini dia akan melempar jumroh. Melempar jumroh ini adalah bagian dari peneguhan keimanan. Dulu ada sejarah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih
Nabi Ismail saat itu diganggu oleh para iblis. Wala tadhum, dilarang membunuh, dilarang mencukur rambut, dilarang berdebat, dan dilarang atau berbuat maksiat. Setelah dia memakai ihram, dia berjalan dari Mekah, itu sepanjang perjalanan dari Mekah ke Mina. Dari Mina dia menginap di Mina, dari Mina dia langsung ke Arafah. Dari Mina ke Arafah itu sekitar 10 kiloan. Dia berjalan ke Arafah, dari Arafah selesai dia di Arafah sampai menjelang terbenamnya matahari. Dari terbenam matahari dia langsung menginap mabit di Musdalifah. Selesai dia mabit di Musdalifah, Itu masih dalam rukun yang dalam semua rangkaian rukun daripada pelaksanaan ibadah haji. Dari Musdalifah dia langsung bertolak kembali mabit di Mina. Di Mina dia melakukan lempar jumroh. Dari lempar jumroh dia harus kembali dulu. Kemana? Dia kembali dulu untuk melakukan tawaf ifadah. Dia lakukan tawaf lagi, setelah dia tawaf, dia kembali lagi ke Mina lempar jumroh. Nah, ini tawaf ifadah, ini tawaf terakhir ya, perpisahan ya. Itu tawaf wada, beda. Tawaf ifadah ini adalah satu rangkaian yang harus dilakukan dalam rukun haji. Dari setelah itu dia baru lempar jumroh Aqobah, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah. Nah, selesai itu barulah selesai daripada pelaksanaan haji. Baik Pak Ustadz, tadi rukun haji, tapi untuk maknanya sendiri seperti apa? Jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan pembahasan rukun-rukun haji dengan Ustadz Abe Gifran setelah informasi berikut ini.